Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum peserta doang kan? Antum panitia. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Panitia acara deklarasi bersih tegang dengan anggota lainnya untuk meminta bendera dengan kalimat tauhid hitam putih tidak muncul di atas panggung deklarasi. Kalau peserta udah diam. Jangan peserta doang. Politik identitas dipakai sebagai cara untuk memenangkan kekuasaan. Agama dijual murah demi kekayaan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang teman yang paham situasi jaringan bawah tanah ini. Dia bilang gini, Pilpres 2024 bisa saja akan menjadi Pilpres terbarbar yang pernah kita alami. Jauh lebih barbar dari Pilgub DKI tahun 2017 kemarin. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Banyak orang protes ke saya, untuk apa sih bahas Pilpres 2024? Karena kan masih lama. Jangan kita mikirin Pilpres terus, karena banyak hal yang harus dipikirkan selain cuman copras-capres yang gak bermutu. Hey. Saya setuju. Saya sebenarnya juga sudah tidak ingin bicara politik lagi sesudah Jokowi kembali menjabat di 2019. Malah saya sempat punya rencana ingin mundur. Fokuslah di bisnis, bikin film, dan hal-hal yang menyenangkan gitulah. Daripada terus bicara politik yang gak ada habisnya ini. Tapi ternyata memang belum boleh dan belum bisa karena pekerjaan juga belum selesai. Ancaman terhadap negara karena kelompok radikal berbaju agama itu sedang habis-habisan dihajar oleh pemerintah. Ternyata masih ada dan malah cenderung menguat. Mereka merapatkan diri dan mulai menyatukan kekuatan dalam satu barisan. HTI, FPI, NII, JI yang memang punya mimpi yang sama terhadap negara khilafah tapi sebenarnya punya sistem yang berbeda. Sekarang mereka bersatu karena merasa terancam eksistensinya. Dan sialnya, masih banyak politikus kita yang memanfaatkan mereka demi dapat suara. Sistem demokrasi kita yang menganut one man, one vote membuat para pengasong agama itu juga punya hak suara. Inilah yang repot ketika tidak ada kesamaan visi di antara para politikus kita terhadap masalah besar ini yang bukan hanya jadi masalah di Indonesia tetapi juga dunia. Politik identitas dipakai sebagai cara untuk memenangkan kekuasaan. Agama dijual murah demi kekayaan. Saya pernah berdiskusi dengan seorang teman yang paham situasi jaringan bawah tanah ini. Dia bilang gini, Pilpres 2024 bisa saja akan menjadi Pilpres terbarbar yang pernah kita alami. Jauh lebih barbar dari Pilgub DKI tahun 2017 kemarin. Dia menyebutkan beberapa alasan. Pertama, menangnya Taliban di Afghanistan menjadi inspirasi buat kelompok militan di Indonesia untuk mengikuti jejak mereka. Menangnya Taliban menjadi api semangat baru yang sempat padam bahwa ternyata ada kemungkinan sebuah ormas agama menguasai negara. Bangkitnya semangat mereka bisa ditandai dengan banyak ditangkapnya kelompok NII oleh Densus 88 di beberapa daerah yang sebenarnya mereka itu sudah lama mati suri. Yang kedua, dendam kepada Jokowi dan polisi yang tidak berpihak pada mereka. Isu-isu bahwa Jokowi memusuhi Islam terus digerakkan di arus-arus bawah. Peristiwa matinya Laskar FPI di kilometer 50 jadi isu utama mereka untuk menggerakkan perjuangan bawah tanah. Ketiga, ini yang paling besar dan mengerikan. Pertarungan ekonomi antara dua blok besar negara di dunia, blok barat dan blok timur, akan sangat berpengaruh di Indonesia. Mereka akan berebut menguasai Indonesia karena sumber daya alam kita yang sangat besar, terutama nikel.
Dulu tahun 60-an ketika Perang Dingin Amerika dan Uni Soviet terjadi, intinya sebenarnya adalah bagaimana menguasai sumber minyak dan gas di beberapa negara. Karena sekarang eranya akan beralih ke listrik, maka penguasaan cadangan nikel menjadi penting untuk Amerika dan Cina. Apalagi keduanya sedang perang dagang. Siapa yang menguasai Indonesia, maka mereka akan menguasai cadangan nikel terbesar di dunia. Dan salah satu cara kedua blok besar dunia itu untuk menguasai nikel adalah Pilpres 2024. Memenangkan calon pemimpin yang nanti akan pro kepada mereka. Ini bagian dari strategi global untuk mengamankan kepentingan negara-negara mereka. Jadi ini bukan lagi sekedar pilpres, tetapi pertarungan dalam kedaulatan negara. Dan politik identitas adalah cara termurah dalam menguasai sebuah negara. Bangkitkan kebanggaan akan identitas, mainkan dengan isu bahwa mereka terzolimi selama ini, goreng dengan berita bahwa semua mahal di zaman ini, maka gerakan-gerakan atas nama agama akan bermunculan. Padahal di baliknya adalah agenda kepentingan. Itulah kenapa saya nggak bisa diam. Itulah kenapa saya terus bersuara. Itulah kenapa saya harus mendukung pemimpin yang benar, yang secara jelas dan tegas melawan mereka. Kalau dibiarkan dan mereka menang, maka apa yang sudah dan akan dibangun untuk 100 tahun ke depan mundur lagi ke masa yang tidak bisa kita perkirakan. Pengennya kita kayak negara maju, tapi jadinya kayak negara terbelakang seperti Afghanistan. Kita jangan diam, kita harus lawan. Karena tugas kita sebagai orang tua mewariskan bumi yang indah ini kepada anak-anak kita. Supaya mereka tetap hidup dengan aman dan nyaman seperti kita sekarang yang hidup dengan penuh kebinekaan. Kalian harus paham? Kita angkat secangkir kopi dulu supaya semangat kita bisa bersatu. Gaspol. Kalau mau lepas, Anda umat Islam. Kita pengen acaranya Berjalan lancar. ya. Tanpa mendukung Pak Anies. Kita minta Kalau begini bisa mendiskusikan Pak Anies. Kita nggak mau. Antum sayang Pak Anies. Antum peserta doang kan? Kalau antum sayang sama Pak Anies, jangan begini caranya. Nggak bisa. Antum sayang Pak Anies. Kalau memang ini tidak perlu ada nih. Bukan. Bukan antum sayang Pak Anies. Kalau itu Kita nggak mau kejebak Pak Anies. sebaiknya. Kalau kita masih yang Pak Anies, Antum panitia agama bukan? berjalan hari ini. Ya, siapa Kalau peserta udah diam. Jangan ngomong antum. Peserta doang. Jangan kita bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Kita nggak mau Pak Anies dijebak. Udah. Kita nggak enak. Kita menjaga cita Pak Anies. Udah diturunin. Kita tetap di sini. Udah diturunin silakan. Turun, Pak Haji. Udah.